Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rasid dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Saya akan menjelaskan tentang bea dan cukai yang ada di Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian bea cukai. Bea cukai merupakan istilah yang cukup familiar bagi orang atau lembaga yang berkutat dalam urusan ekspor-impor. Bahkan bagi masyarakat umum karena istilah bea cukai sering muncul dalam pemberitaan media. Namun, tahukah Anda bea cukai sebenarnya merupakan dua istilah berbeda dan memiliki pengertian terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor maupun diimpor. Sementara cukai merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang-barang dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, bea cukai yakni bisa diartikan dengan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang yang diekspor dan diimpor, serta barang yang memiliki karakteristik khusus. Lembaga yang mengatur bea cukai disebut Kepabeanan. Secara umum, Kepabeanan memiliki fungsi mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta melakukan pungutan bea. Lembaga bea cukai merupakan lembaga yang pasti ada di setiap negara dan merupakan institusi konvensional seperti pengadilan, kepolisian, dan militer. Institusi ini sudah pasti ada sejak suatu negara berdiri. Selanjutnya, sejarah singkat bea cukai di Indonesia. Di Indonesia, bea cukai atau kepabeanan diyakni telah ada sejak zaman kerajaan prakolonial. Namun tidak ada dokumentasi yang menegaskan hal tersebut. Dokumentasi mengenai bea cukai Indonesia mulai tercatat dengan rapi sejak masuknya Foreign East India Company (VOC) atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Pada masa kolonialisme Belanda inilah muncul sebutan douane yang mengacu pada petugas bea cukai yang bekerja pada Dienst der Invoer en Uitvoersten en Accijns, yang disingkat IU dan E, yang merupakan lembaga resmi bea cukai Hindia Belanda. Tugas IU dan A ini sama dengan lembaga kepabeanan pada umumnya, yakni memungut bea impor, bea ekspor, dan cukai. Pada masa pendudukan Jepang, tugas lembaga bea cukai ini hanya mengurus pungutan cukai. Barulah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, lembaga bea cukai kembali mengurus pungutan bea serta pungutan cukai. Lembaga bea cukai pada masa awal kemerdekaan dibentuk pada 1 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama adalah R.A. Kartajoemena. Dia ditunjuk sebagai kepala oleh Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia, Syarifudin Prawira Negara. Lembaga ini kemudian berubah nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai pada tahun 1948 hingga 1965, dan 1965 Jawatan Bea Cukai kembali mengubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama ini dipakai hingga saat ini. Selanjutnya ada barang-barang yang kena bea masuk Indonesia. 5 barang bawaan yang bisa kena bea cukai di bandara. 1. Cerutu, tembakau, rokok, dan alkohol. Barang-barang yang sudah disebutkan di atas memang dibatasi jumlahnya saat melewati pabean. Hal ini Permenku 188/2010. Batasannya adalah untuk cerutu sejumlah 25 batang dan rokok atau sigaret maksimal 200 batang. Sementara itu, untuk cairan yang ada kandungan etil alkohol seperti minuman beralkohol, minuman
maksimal 1 liter. Kalau kedapatan lebih dari itu, maka akan dimusnahkan oleh petugas. 2. Barang yang kemasannya utuh dan masih baru. Pada umumnya, petugas tak akan melakukan pengecekan pada barang pribadi yang tak dilaporkan pada Custom Declaration. Namun jika barang kamu miliki masih utuh dan masih baru, maka akan lain cerita. Biasanya, kamu membelinya untuk oleh-oleh semata. Tapi, petugas akan melakukan pengecekan apakah nilainya melebihi peraturan atau tidak. Misalnya barang-barang mewah seperti gadget, tas, elektronik, perhiasan, hingga mainan. 3. Tas mewah dan perhiasan. Tas mewah dan perhiasan masih sering diperiksa petugas meski sudah keluar dari kotaknya. Hal ini disebabkan banyak kejadian para pengusaha online shop yang bandel dan menghindari bayar bea masuk. Mereka sering memalsukan barang jualan sebagai barang pribadi. Untungnya, para petugas sangat jeli dalam membedakan mana barang lama dan mana barang baru. 4. Uang tunai dengan jumlah yang banyak. Jika kamu membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak, maka akan dicek oleh petugas. Yang dimaksud uang tunai dalam jumlah banyak adalah uang dengan nilai lebih dari 100 juta rupiah. Bisa juga dalam bentuk instrumen pembayaran lainnya. Kalau memang harus membawa uang dalam jumlah banyak, maka kamu harus mengantongi lampiran izin dari BI. Dan juga uangmu akan dicek keasliannya saat membawa banyak uang dari luar negeri dan tiba di Indonesia. 5. Barang dengan jumlah banyak dan tak wajar. Petugas akan benar-benar memperhatikan barang bawaan dengan jumlah yang tak wajar. Contohnya kamu membawa sepatu sebanyak 10 pasang dan celana jeans sebanyak 16 potong. Petugas bisa curiga kalau kamu berniat menjual barang tersebut. Untuk jumlah uang yang boleh dibawa masuk ke negara Indonesia, yaitu ada jumlah maksimal untuk uang yang dibawa sebesar 100 juta rupiah atau valuta asing yang setara dengan itu harus mendeklarasikannya ke pihak bea cukai Kuala Lumpurmu agar tidak dikenakan bea masuk saat uang tersebut dibawa kembali nantinya saat masuk ke dalam negeri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang bea cukai Indonesia. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akan menutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.